Saya mulai usaha itu dari sejak saya kuliah. Hmm. Tepatnya tahun 2008, sejak saat itu saya belajar waktu itu di magang di High Tech Mall. Oke. Nah, di depan kita ada satu buah kotak ini, rekan-rekan. Namanya Starlink. Ya. Ini teknologi masa depan. Karena masa depan ini kita bisa connect internet tanpa menggunakan kabel lagi. Ini sebentar lagi 17-an, Pak. Ya, benar. Nah, kira-kira apa ini yang Pak Kris bisa sampaikan kepada anak-anak muda? Kalau untuk anak-anak muda, saya kira saat ini perkembangan zaman kan semakin ke digital, era digital, Pak. Mungkin di Agustus ini kalau bisa kita tetap tidak melupakan sejarah pahlawan nasional kita, Pak. Sejarah negara kita ini juga. Oke, selamat siang, pagi, petang seluruh dunia. Saya Petrus dari Kim Pucang Sewu bersama dengan rekan saya Hari dari Kim Sutorejo. Hari ini kami kedatangan tamu spesial, kawan-kawan. Ini menjelang 17 Agustus. Kita mau tanya, dia punya kiat, dia punya semangat, dia punya inovasi, dia punya kreativitas. Dan saat ini juga dia enggak sungkan-sungkan keterima kita. Dia orang yang luar biasa. Dia ada sebuah hal yang ia ingin sampaikan terkait dengan banyak hal, khususnya yang namanya mau deket-deket daripada 17 Agustusan. Bersama dengan kita saat ini Mbak Kris. Lebih tepatnya nanti kita harus perkenalan. Nama lengkapnya siapa nih? Nama lengkap Christian Horas. Oke, ya. Horas. Ya, dari Medan ini pasti ya. Pak Kris, ini kita mau tanya sedikit terkait dengan Pak Kris sendiri. Apa sih yang sudah Pak Kris lakukan buat orang-orang sekitar? Katanya RT juga ya? Bagian dari RT? Ya, saat ini saya merangkap sebagai salah satu wakil RT 02 di Pucang Sewu. Oke. Dan sudah beberapa periode sih. Berapa periode? Ya, sudah nggak tahu. Sudah gitu ya. Jadi sudah kapalan ya dalam hal ini, kawan-kawan. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik dari Pak Kris ini yang kita bisa kulik, Bapak Ibu sekalian, sebagai motivasi atau inspirasi buat kita, khususnya di acara Semarak Arek Muda Surabaya. Hari ini kita mau tanya ini Pak Kris, ini kan sampean punya toko, toko ini kan toko elektronik. Ya. Bisa dijelaskan sendiri terkait dengan kiat, sejak apa nih Anda mulai untuk memulai bisnis ini? Oke, baik Pak Petrus. Ini mungkin saya singkat aja ya, karena saya mau cerita itu terlalu panjang kalau dari awal. Tapi mungkin garis besar, poin besarnya aja, saya mulai usaha itu dari sejak saya kuliah. Tepatnya tahun 2008, sejak saat itu saya belajar waktu itu di magang di High Tech Mall. Seiring dengan magang ini, saya lihat kok ternyata bisnis ini kok juga menarik. Karena yang saya belajar di akademis ini adalah saya belajar secara teori. Tapi ketika saya turun di lapangan di High Tech Mall lebih tepatnya, saya belajar gimana ketemu dengan orang, cara menawarkan orang, cara komunikasi. Dan itu saya tidak belajar dari kampus, tapi full saya belajar itu dari lapangan. Akhirnya saya iring dengan waktu, saya senang dengan pekerjaan, saya ketemu orang, saya diskusi dengan orang, ketemu dengan banyak orang. Nah, mulai saya coba untuk bagaimana kalau saya coba buka bisnis usaha. Tapi di bidang komputer, waktu itu ya 2008 di High Tech Mall. Dan ternyata, ya puji Tuhan ternyata berjalan lancar. Dari bisnis rakit komputer biasa, CPU juga, aksesoris. Sampai saya ambil spesialis di bidang Apple. Dan saat ini lebih spesialis ke Starlink. Seperti itu Pak Petrus. Itu sih singkatnya. Itu dalam artian Anda pasti mengalami ups and down ya? Oh, banyak banget. Banyak banget. Bisa diceritain nih buat kawan-kawan arek-arek muda Surabaya nih, khususnya. Ya, namanya bisnis itu pasti kita tetap tidak mungkin selamanya jalannya kan lurus terus. Kadang-kadang itu harus melalui juga ketemu orang juga, kadang ada ketemu yang baik, kadang ada ketemu yang kurang baik. Tapi ya semua itu kita harus ambil pengalaman. Ketika ketemu yang baik kita ambil hal baiknya, kita ketemu yang baik kita jadikan pengalaman, bukan kita jauhi orang itu enggak. Tapi seiring dengan waktu karena sudah sering ketemu, ya kita lama-lama itu jadi lebih pengalaman. Pengalaman ini mengajarkan kan kita untuk supaya tahu karakter orang seperti apa, potensi orang beli itu gimana, bagaimana caranya menawari orang tapi tanpa harus memaksa. Nah, kurang lebih ya mungkin sekarang dari tahun 2008 sampai sekarang 2024
saya kira saya mungkin sudah hampir 20 tahun ya saya bisnis ya. Wow, di bidang ini ya? Ya, sampai saya juga bisa beli tempat ruko ini secara pribadi dari saya kerja. Saya bisa renovasi, sekarang jadi pusat juga di sini, bisa jadi online store juga. Ya itu semua juga dari pengalaman sih, sama dari Tuhan yang buka jalan juga sih Pak. Seperti itu. Nah Pak Kris, ketika Anda mengalami yang namanya pergumulan dan juga apa ya, semacam ya tantangan dalam hal ini, apa saja nih kiat-kiat yang Anda lakukan sehingga usaha Anda ini tidak stagnan gitu? Tentu saya harus ikut perkembangan zaman. Jadi pada saat ini, contoh saat ini 2024 yang saya lihat ini, di mana orang-orang itu sekarang kan bisnis kan sudah bukan harus seperti zaman dahulu, nunggu orang di tempat, tunggu orang datang, itu sudah bukan di zaman saat ini yang saya lihat. Eranya sudah berubah. Jadi saya ngikutin perkembangan zaman, salah satunya saya ngikutin dengan sistem namanya tuh live shopping. Atau online shop ya. Jadi semua tim saya ini saya bekali juga dengan peralatan yang ada, masing-masing busa, dan saya memang didik mereka. Memang kita personelnya tidak banyak, tapi kalian harus seperti kita ini, harus buat tim seperti Avenger. Avengers. Semuanya bisa jualan, Waste. semuanya bisa servis, semuanya bisa kirim barang, semuanya bisa transaksi, dan semua itu harus handle. Kita tidak perlu banyak, tapi kita cukup 6 orang, tapi semuanya itu Avengers. Dan semua itu harus diasah benar-benar. Pada akhirnya semua harus bergerak. Akhirnya sekarang semua bisa Pak Betul. Gitu ya? Saya kerja itu dengan tim yang dimana itu skillnya semua sama bagus gitu loh. Tidak ada yang bagus banget, tidak ada yang kurang banget, tapi kita saling menopang. Tim berdakwahnya, tapi saat ini ya puji Tuhan semua sudah bisa. Saya juga senang lihat mereka. Gitu ya. Makanya saya fasilitasi semua mereka, Pak. Saya siapkan semua. Saya juga senang karena mereka juga sudah bisa. Saya kira dengan adanya saat ini 2004, mereka sekarang sudah lebih hebat. Online shop ya. Jadi mereka sering banget di beberapa platform marketplace sama live shopping. Gitu ya. Itu yang pertama. Kira-kira dengan yang lawas masih tetap jalan nggak secara tradisional misalnya? Tetap ada Pak. Tentu saya tetap ada. Jadi ada berbagai macam strategi dalam hal ini. Ya, cuma bukan cuma terus, tapi sekarang market untuk yang online juga sekarang lagi saya kembangin sih Pak. Nah, di depan kita ada satu buah kotak ini rekan-rekan. Namanya Starlink. Ya benar. Nah, sejak kapan Anda tertarik dengan Starlink dan apa keuntungan daripada Starlink? Nah, jadi mungkin pada saat Indonesia masuk resmi Starlink ini, saya mungkin salah satu pelopor pertamanya Pak. Jadi pada saat dari pihak SpaceX Elon Musk ke Denpasar, sekitar tanggal 28 Mei 2024, first time itu saya sudah bilang ke teman-teman tim saya bilang, ini teknologi masa depan. Karena masa depan ini kita bisa connect internet tanpa menggunakan kabel lagi. Cukup hadapin ke langit aja dengan Starlink, kita bisa connect. Jadi tinggal dilihat. Ya, Indonesia ini kan terdiri dari negara yang banyak pulaunya. Betul. Nggak mungkin setiap tempat itu ada kabelnya, Pak. Tapi kalau langit pasti ada. Nah, berarti di atas langit ada langit gitu ya? Ya, di atas langit ada satelit saat ini. Namanya itu SpaceX yang punya. Oke deh. Nah, kami menggunakan satelit ini supaya bisa menjangkau wilayah-wilayah terluar. Saya pada saat barang pertama kali launching itu aja, waktu saya punya barang, itu sehari itu saya bisa habis puluhan unit, Pak. Bahkan saya tolak-tolak, Pak. Setiap tim saya itu bisa chattingan satu orang hari bisa 200 orang, Pak. Untuk barang ini ya? Iya, tapi barang cuma 20. Jadi saya bingung, tim saya 6, yang chatting 200 orang setiap orang. Saya harus bagi rata juga, karena saya nggak mau satu saya kasih, tim saya satu, yang tim saya kedua nggak saya kasih, nanti kan kecil hati, Pak. Akhirnya saya atur sama rata semua, cuma ya barangnya nggak mencukupin. Cuma puji Tuhan sekarang barang sudah ready, lengkap dengan ini salah satu bracketnya juga. Ya kurang lebih untuk saat ini saya punya semua Pak, ready. Untuk barangnya. Jadi everybody can call, everybody can come. Ya benar. Just chip in into the Chriscom. Kasih Pak Petrus. Alamatnya di Naga Jaya Selatan, nomor 5B. 5B ya guys. Ingat itu tadi alamatnya. Terus Pak Kris, melihat daripada perkembangan selanjutnya daripada dunia teknologi ini kan memang sangat-sangat dinamik dan sangat-sangat memberikan api yang sangat luas, khususnya bagi generasi muda. Ya, terkait dengan hal itu, ini sebentar lagi 17-an, Pak. Ya, benar. Nah, kira-kira apa ini yang Pak Kris bisa sampaikan kepada anak-anak muda, khususnya dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, dan lain sebagainya, ini agar supaya anak-anak muda itu tidak stuck, tapi mereka terus mengejar dan mengejar dan mengejar. Kalau untuk dalam rangka 17 Agustus sebentar lagi ini, saya terus terang pribadi juga ya Pak, sebagai salah satu pengurus juga di wilayah saya,
banyak hal bisa kita lakukan. Salah satunya itu kalau saya pribadi ya, apa yang saya kerja ini saya bisa sumbangsi kembalikan ke masyarakat, Pak. Jadi saya memang seorang pebisnis, tapi di sisi lain juga saya juga seorang manusia biasa, Pak. Makhluk sosial. Otomatis ketika di Agusan ini saya melihat teman-teman atau warga-warga yang bisa saya sumbangsi apa dari saya kerja, itu akan saya lakukan. Contohnya aja mungkin dalam saat ini mungkin ada event Agustusan di tempat saya, salah satunya senam. Oh, ikut senam juga ya? Saya nggak ikut, tapi saya sponsor aja, Pak. Siap. Ya, jadi sponsor itu mungkin berupa baju yang saya pakai untuk ibu-ibu wilayah saya dalam rangka memeriahkan nanti Agustusan di wilayah RW 01, Pak. Seperti itu. Itu salah satunya. Tapi kalau untuk anak-anak muda, saya kira saat ini perkembangan zaman kan semakin ke digital, era digital, Pak. Mungkin di Agustus ini kalau bisa kita tetap tidak melupakan sejarah pahlawan nasional kita, Pak. Sejarah negara kita ini juga. Jadi apapun kita lakukan tetap kita kalau bisa ada sumbangsi buat ke wilayah tempat kita tinggal atau ke masyarakat sekitar di mana kita tinggal. Artinya ada kepedulian dalam hal ini ya, gitu ya. Sehingga kepedulian itu dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Paling tidak yang paling terdekat dulu ya. Ya, wilayah jauh-jauh gitu ya. Seperti itu. Kawan, ini satu pesan yang sangat luar biasa, peduli. Itu harus digarisbawahi. Benar. Pak Kris, ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali buat kita semua. Kita ingin tahu ini hobinya apa? Hobi saya? Iya. Hobi saya ini yang paling saat ini saya lagi tekuni itu salah satunya badminton, Pak. Badminton? Ya, kebetulan di wilayah saya ini, di Balai RW 01 Pucang Sewu di Ngagel sini, saya salah satu pengelola gedung badmintonnya, Pak. Ya, jadi saya rawat gedungnya itu supaya bisa difungsikan, bisa untuk income juga untuk di wilayah kami juga, bisa juga untuk menyalurkan hobi saya, Pak. Dan saya juga undang banyak, salah satunya, maaf ya Pak, teman-teman saya ini rata-rata dari pebisnis. Mereka itu tidak punya waktu dan sudah jarang teman untuk olahraga. Setiap saya ketemu dengan bisa customer, bisa kolega saya, bisa partnership saya ajak, ayo badminton sama-sama. Selalu mereka bilang, nggak punya raket, saya siapin. Tinggal kamu mau apa enggak? Dengan gitu juga saya bisa kumpulin para pebisnis, kumpul dengan warga saya juga. Nah, jadi dari situ ketika mungkin ada event-event apa-apa di wilayah saya juga, saya bisa minta mereka untuk bantu sponsor lah untuk karena kan chip in ya. Jadi saya bisa menanamkan sama-sama juga punya memiliki wilayah Ngagel. Lebih tepatnya di Balai RW 01 seperti itu. Guys, ini kita punya kawan luar biasa Pak Kris Horas. Nah, itu tadi jangan salah, Kris Horas. Dia mempunyai satu kepedulian, dia mempunyai satu cita-cita yang besar, dan dia bilang tadi bahwasannya jangan lupakan sejarah. Just merah, men, untuk Kelurahan Pucang Sewu dan juga seluruh dunia. Baik, yang terakhir nih Pak Kris, harapan ke depan lewat bisnis Anda dan juga bagaimana perkembangannya nanti, dinamika dan lain sebagainya. Apa yang akan Anda sampaikan kepada rekan-rekan muda seluruh kota Surabaya dan juga dunia dalam hal ini? Oke, baik. Kalau untuk harapan saya ini harapan tentu saja saya pengen tetap hidup ini Tuhan kasih cukup. Saya tidak minta harus gimana, tapi yang penting ada kata cukup. Karena kita kalau mengejar sesuatu itu tidak akan ada habisnya. Cuma kita kalau mengenal kata cukup, kita bisa bersyukur apa yang kita punya saat ini sudah cukup untuk kita hidup, Pak. Yang penting kita umur panjang aja, Pak. Karena segala sesuatu itu tidak bisa diukur dengan uang juga. Uang memang butuh, tapi uang bukan segalanya. Jadi kita yang harus atur uang, bukan uang yang atur kita. Jadi ketika kita punya berkat, punya rezeki, kita gunakan berkat kita itu untuk memberkati orang lain, Pak. Terutama, nggak usah jauh-jauh, wilayah sekitar dulu aja. Karena dengan sekitar juga itu sudah saya kira itu bisa membantu untuk wilayah masyarakat Indonesia juga, Pak. Kan sekitar. Nggak usah dulu keluar, seperti itu, Pak. Itu sih yang saya harap. Ada kepedulian, ada gotong royong. Ya, kembali lagi, kita menjadi berkat untuk wilayah sekitar kita aja dulu. Satu persatu dulu aja. Itu sih, Pak. Mulailah dari langkah yang terkecil. Yang demikian, kalau dikit demi dikit, akan menjadi bukit. Benar, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian yang ada di mana Anda berada, saat ini saya bersama dengan Bapak Kris Horas. Kami percaya bahwasanya program hari ini adalah program yang luar biasa. Walaupun dengan keberadaan kita saat ini yang upside down mungkin atau juga lagi kecewa atau apapun juga,
Percayalah satu hal, bahwasanya ada satu kata yang harus ada di hati sanubari kita sebagai arek-arek Surabaya adalah kepedulian. Ya, benar. Karena dengan segala kepedulian kita pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Ya. Baik Pak Kris, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Sama-sama. Semoga usahanya tambah lebih gila. Amin. Dan Starlinknya semakin melayang-layang. Amin. Amin. So guys, kalau kamu ke Kriscom, alamatnya di mana tadi Pak? Ngagel Jaya Selatan 95B, persis di sebelah Bilka Soleni Ngagel. Mungkin kalau orang Surabaya sudah tahu. Orang Surabaya atau bisa juga Google, ketik aja Kriscom. Ketika dia langsung di Karena Kriscom. sudah masuk di Google juga respon. Oh gitu ya. Responsif banget. Ya, tentu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan rekan budaya yang ada di mana saja Anda berada. Saya Petrus dari Kim Pucang Sewu, Pak Kris dari Kriscom, dan juga Hari dari Kim Sutorejo, Duku Sutorejo, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bye-bye dunia. Terima kasih. Salam kompak.